Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Haja Ida Suhaida yang mewakili kepala sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga Mares Guru Penggerak, yang keempat sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, dan yang kelima kegiatan inti. Marilah kita sama-sama buka kegiatan ini dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Utiah SPD. Padanya dipersilakan. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Pakai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Ida Suhaida yang mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan-rekan guru SD Batu Ceper 2 yang sudi kiranya mengikuti acara kegiatan diseminasi teman-teman kita calon guru penggerak angkatan ke-11 dengan tema budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta menjadi motivasi kepada teman-teman kita khususnya yang muda-muda untuk mengikuti jejak para calon guru penggerak tersebut. Terima kasih kepada Ibu Haja Ida Suhaida yang telah menyampaikan sambutannya dan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif, dan mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi rekan-rekan kita yang menjadi CGP Angkatan 11. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti berupa pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ita Handayani SPD. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Laila selaku moderator, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah teman-teman semua, ibu-ibu guru hebat SD Batu Ceper semua, kita sama-sama belajar di ruangan ini, yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak saya yang insya Allah PGP ini pada angkatan 11 Kota Tangerang. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini
kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan yang insya Allah baik dan terbaik, dan kita siap belajar demi masa depan para peserta didik kita yang lebih baik di masa depannya. Kemudian salawat wa salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua insya Allah umatnya yang nanti di yaumul qiyamah mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripadanya insya Allah. Yang pertama-tama yang kami hormati Kepala Sekolah UPT SDN Batu Ceper 2 Ibu Haja Upit SPD yang pada hari ini kebetulan berhalangan hadir, yang alhamdulillah diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Haja Ida Suhaida SPD, terima kasih. Serta yang kami hormati juga ibu-ibu, rekan-rekan guru SDN Batu Ceper 2 yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa berkumpul bersama di ruangan ini, yang alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini saya berusaha melakukan diseminasi yang mana berjudul budaya positif. Adapun 6 poin yang telah coba saya buat dalam kesepakatan forum diseminasi ini adalah di depan sudah tertera. Kemudian apakah ada yang mau ditambahkan? Oke, cukup ya, insya Allah dirasa pas. Yaitu yang pertama saling menghargai, yang kedua poinnya menjadi pendengar yang baik, yang ketiga berpakaian rapi, keempat raise hand jika ingin bertanya atau berpendapat, yang kelima have handphone atau HP mode silent saat kegiatan berlangsung, dan yang keenam adalah izin jika keluar ruangan. Baik Bapak Ibu sekalian, next. Nah, sebelumnya di depan sudah tertera jelas yaitu tentang pengertian budaya positif. Izin kalau boleh tolong dibacakan kepada Ibu Rupiana, kami mohon. Baiklah, pengertian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Ibu Rupiana yang alhamdulillah telah membacakan slide di atas, yaitu tentang pengertian budaya positif. Rekan-rekan, ibu-ibu guru hebat sekalian, mengapa budaya positif ini diangkat di setiap satuan sekolah dan menjadi trending topik utama? Salah satunya adalah budaya positif ini adalah mengangkat nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan baik, yang mana sebagai seorang pendidik adalah menjadi salah satu tanggung jawab kita memberikan contoh sebagai guru digugu dan ditiru oleh peserta didiknya, yang mana tentu di sini pun kita sama-sama memperbaiki budi pekerti para peserta didik kita. Next, selanjutnya Bu Tati. Oke, Bapak Ibu sekalian, di depan ada cerita tentang beberapa games ya. Kami mohon untuk yang bisa menjawab kira-kira punishment. Punishment apakah itu artinya? Adakah yang mau coba? Oke, Bu Papaj, monggo silakan Bu Papaj. Ya, artinya punishment itu adalah hukuman. Coba diklik hukuman. Oke, good. Boleh tepuk mantap buat Bu Papaj. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya reward. Adakah yang tahu? Oke, Buti, sip. Reward itu artinya penghargaan. Coba diklik Bu Tati, apakah betul? Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Selanjutnya motivation. Apakah itu? Adakah? Oke, Bu Yulpa, mangga silahkan. Motivation itu artinya motivasi. Coba dicek. Oke, good. Ya, sekali lagi tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Ya, tadi games komplit, berarti gamesnya komplit. Selanjutnya, yang tadi yang satu lagi. Oke, di depan
kami sudah menyiapkan tentang quiz sound. Di stop dulu Bu Tati. Di stop dulu sebentar. Oke, nggak apa-apa. Ini tentang mencatat ada kelas tentang hukuman dan sanksi. Ya, adakah yang coba menjawab? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya A, hukuman, atau B, sanksi, kira-kira. Oke, WR. Kalau kata saya sih hukumannya. Hukuman. Ya. Ya. Ternyata jawabannya adalah sanksi. Oke, sip. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bersiap. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk sanksi atau hukuman? Sanksi. Oke, Bu Nana. Lari di lapangan basket. Ya. Termasuk Sanksi. 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 Coba kita cek jawabannya. Hukuman. Jawabannya adalah hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, Butik. Sanksi. Menurut saya itu sanksi. Sanksi. Oke, alhamdulillah. Stop Bu Tati. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Alhamdulillah. Ternyata dari ketiga pertanyaan tadi, alhamdulillah nih sepertinya Bapak Ibu insya Allah next generation PGP angkatan 12 kayaknya. Amin. Alhamdulillah. Budaya positifnya mudah-mudahan semakin terupdate lagi, terupgrade lagi setelah selanjutnya kita sama-sama memasuki pertanyaan pemantik. Next Bu Tati. Pemantik. Oke, dari pertanyaan pemantik, 1, hukuman dan dapat mendisiplinkan anak. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Adakah Bapak Ibu sekalian yang ingin menjawab mungkin salah satu dari pertanyaan yang ada di dalam slide kami mohon? Oke, Bu Nana, mangga silahkan. Baiklah, sebenarnya kalau untuk pernyataan nomor 1 tidak setuju saya pernyataan nomor 1 karena kata hukuman itu sudah mengandung kata negatif ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak mungkin itu kurang tepat. Tapi untuk yang nomor 2 dan 3 itu lebih kepada sebetulnya konsekuensi dari kesalahan yang mereka berbuat, yang tujuannya adalah untuk mereka bisa merefleksi diri, kemudian bisa bisa mencari jalan keluar atau bisa menebus kesalahan sendiri tapi dengan hal yang positif. Dan memberi penghargaan itu pun bisa saja menjadi sebuah hukuman dan juga bisa menjadi motivasi tergantung dari penghargaannya. Kalau misalnya penghargaannya itu mungkin berbentuknya dia seperti ranking atau mungkin dia pemberian bintang yang secara terus menerus gitu, itu mungkin bisa akan menjadi sebagai hukuman. Jadi tergantung dari penghargaan itu dalam bentuk apa. Kalau bentuknya pujian mungkin itu bisa menjadi motivasi anak, mungkin itu. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah next selanjutnya pada slide berikutnya. Ibu-ibu, rekan-rekan guru yang kami hormati, di depan pada layar yaitu ada pemaparan tentang budaya positif. Di sana ada 6 poin terkait dengan budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Selayaknya sebagai seorang guru dan pendidik, kita semua meyakini bahwa keenam budaya positif ini haruslah kita terapkan di lingkungan kelas ataupun di sekolah kita. Ya, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, berdasarkan paradigma perubahan, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Serta poin yang kedua yaitu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Hal ini dimaksudkan agar perubahan paradigma yang terjadi di kelas kita, terutama perubahan kurikulum merdeka, menjadi sebuah perubahan yang terlihat. Tidak hanya berkaitan dengan kurikulumnya, namun bagaimana caranya disiplin positif ini bisa menjadi agen-agen perubahan juga di kelas. Next. Nah, selanjutnya, yuk kita melakukan permainan terlebih dahulu. Saya boleh minta tolong ibu-ibu sekalian untuk mendapatkan post-it, nanti satu orang satu. Post-it ini seolah-olah adalah merupakan hal yang Bapak Ibu sekalian sangat sukai, sangat sayangi, dan juga sangat berharga tentunya. Silakan dituliskan ke dalam post-it ini satu kata saja. Boleh misalnya tentang hal yang membahagiakan adalah suami saya, atau anak-anak saya, atau mungkin karir Bapak Ibu-ibu sekalian. Silakan dituliskan di dalam post-it ini, kemudian digenggam erat-erat. Dan untuk teman yang berdampingan tersebut di sebelah Bapak Ibu adalah sebagai orang yang melakukan atau yang membujuk atau yang mengancam atau yang menghardik, bahkan mungkin merayu gitu, dan menyuap-nyuapi agar kita yang menggenggam kertas ini mau membuka secara langsung. Kira-kira bisa ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya sekalian ya, insya Allah. Baik, kami persilakan untuk menulis dan kemudian digenggam. Ibu, kita mulai saja. Yang A berusaha untuk mengeluarkan tangannya, dan yang B berusaha untuk membuka. Ayo, kita keluarin, ayo. Karena benda yang ada di tangan saya ini merupakan benda yang sangat berharga bagi saya. Jadi walaupun Ibu Haji Ida merayu, memaksa, saya tidak akan memberikannya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lela atas tadi. Bu Lela ternyata sekuat tenaga memegang ya agar tidak terlepas gitu dari genggamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sama-sama kita dengarkan, yaitu dari Bu Ilva, yang mana tadi Bu Ilva sudah membuka gitu ya tangan Bu Ilva dan kemudian mengeluarkan. Mangga silakan Bu Ilva. Buka tangan saya karena saya terbujuk oleh rayuan dahsyat dari Papa. Saya tadi diiming-imingi katanya kalau Bu Ilva mau ngebuka tangan Bu Ilva, nanti Bu Ilva akan dibeliin dibeliin es krim katanya. Jadi saya terbujuk oleh rayuan Bu Papa. Jadi tadi alhamdulillah ya, berarti Bu Ilva emang senang makan es krim. Bu Papa jangan lupa ya beliin.
Oke, merupakan jawaban dari teman kita sama-sama, yaitu membuka tangannya karena diiming-imingi sesuatu oleh teman. Harapannya setelah dibuka, kemudian Bu Papat menepati janji untuk membelikan es krimnya yang agak mahalan ya Bu Ilba ya, mintanya sama Bu Papat. Insya Allah. Nah, kemudian dari apa yang tadi telah kita lakukan bersama, ya setelah kita diskusikan, ternyata dalam motivasi manusia itu terdiri dari dua Bapak Ibu sekalian, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol tadi, miskonsepsi. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini termasuk juga dalam miskonsepsi tentang makna kontrol adalah satu, ilusi guru mengontrol murid. Itu berarti kita sebagai guru, kita mampu sebetulnya untuk mengontrol para murid-murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal kita menyalahkan, namun ternyata yang disalahkan malah semakin kuat karakternya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ada beberapa kejadian yang mana ketika dilakukan kegiatan atau penguatan positif itu ternyata menurut kita efektif dan bermanfaat. Namun ada sebagian juga yang mengatakan bahwa hal tersebut belum bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah 4 miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Kemudian next Bu Holis. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol, itu terdiri dari 2, yaitu ada pertama stimulus respon dan ada teori kontrolnya. Di sana saya akan mengambil 1 poin aja, yaitu yang pertama, model stimulus responnya model berpikir menengah atau kalah. Nah, biasanya kalau stimulus responnya itu model berpikir menang atau kalah, maka di teori kontrolnya itu menjadi model berpikir dan menang-menang. Jadi ada yang harus saya menang, pokoknya saya gimana pun harus menang. Nah, teori kontrolnya seperti itu. Jadi dengan berbagai cara, berbagai macam trik, strategi dan lainnya, bagaimana caranya dia harus menang. Padahal kalau kita terkait dengan stimulus responnya, menang dan kalah itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Pada saat menang kita tidak boleh berbangga dan berbesar hati, sedangkan ketika kalah kita pun harus menerima dan melapangkan dada kita agar tidak menjadi mengecilkan diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, sekarang apakah yang dimaksud dengan disiplin itu? Saya minta tolong dibacakan poin pertama dan poin kedua oleh Ibu Tati. Silakan Bu Tati. Disiplin yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Terima kasih Bu Tati. Kemudian poin yang ketiga, saya mau minta tolong sama Bu Fafai. Silakan dibacakan Bu Fafai poin ketiga. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ternyata di sini di posisi ke poin keempat pada makna disiplin itu adalah, namun dalam budaya kita, budaya ketimuran Indonesia, kita kata disiplin itu berarti menjadi sebuah perubahan yang menjadikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan nilai kepatuhan. Ya, jadi harus patuh, harus mau, gitu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kata disiplin di sini justru malah mengekang, berusaha membatasi,
Nah, harapannya setelah kita mendapatkan informasi tentang disiplin positif, disiplin itu akan merujuk kepada nilai-nilai yang membuat mereka, oh ini ya, saya harus itu ya. Sehingga tumbuhlah kesadaran diri dari para murid-murid kita di sekolah. Next. Oke. Nilai-nilai kebajikan yang universal yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Itu kata Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, harapannya adalah nilai motivasi intrinsik dari seorang tersebut akan terbangun. Kesadaran-kesadaran dari motivasi intrinsik tadi akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu kata Diana Gosen, yaitu tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentu rekan-rekan ibu-ibu guru hebat sekalian sudah tahu ada berapa dimensi? Ada 6, alhamdulillah. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, bernalar kritis. Dan yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, itu adalah 6 dimensi yang harus kita tanamkan sebagai nilai-nilai kebajikan pada murid-murid kita atau peserta didik kita di dalam kelas. Jangan sampai kita lupakan dan terus setiap hari diulang dan terus diulang. Semoga anak-anak kita tidak hanya hafal secara lagu, secara lafal, tapi memang benar-benar menghayati ke-6 nilai-nilai kebajikan ini. Next. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi dan lain sebagainya? Pada Diana Gosen atau Reinstructing School Discipline, di sana Diana Gosen menjelaskan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibu-ibu guru yang kami muliakan, tentu 3 motivasi perilaku manusia ini akan sekali erat kaitannya dengan murid-murid kita di dalam kelas. Mengapa? Karena mereka itu akan merasa nyaman atau tidak nyaman dengan hukuman tersebut. Kemudian apa sih yang akan mereka dapatkan ketika mereka mengikuti sesuai peraturan berdasarkan apa yang ibu-ibu gurunya katakan? Apa yang mereka dapatkan? Kemudian untuk menjadi yang mereka inginkan dan yang mereka hargai diri, itu nilai apa yang akan tertanam di dalam diri mereka? Disinilah kita akan membahasnya. Next. Nah, ini ada kegiatan pemantik ibu-ibu sekalian, yaitu tentang kasus Ibu Anas di kelasnya Ibu Anas tentang si Ifah. Kurang lebih ceritanya adalah kasus Ibu Anas yaitu di dalam kelasnya, kemudian ada pelajaran matematika yaitu Pak Seno. Pak Seno kemudian memberikan soal begitu. Kemudian Iva menjawabnya, tapi karena Iva dalam keadaan tidak siap, kemudian tiba-tiba Iva menjatuhkan tasnya dan terlihat gugup ketika Iva maju ke dalam kelas. Kemudian apakah yang terjadi? Nah, ada 2 soal di sana, ada soal pertanyaan pertama dan yang kedua. Saya mohon dengan sangat, adakah rekan-rekan saya yang insya Allah siap menjawab dari
kasus yang ada pada layar tersebut. Mangga kami persilakan. Oke, baik Bu Nana, silakan Bu Nana. Baik, untuk menanggapi kasus ini, apakah Pak Seno ya? Pertanyaan pertama diperjelas berita. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kemudian mengapa? Oke, dari kasus yang saya pahami bahwa sebagai saya itu tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Kenapa? Karena tindakan Pak Seno itu justru menjatuhkan mental anak ya. Pak Seno sebetulnya ini memberikan hukuman kepada Iva. Iva tidak paham soal matematika, tapi Pak Seno mengambil tindakan dengan cara menyuruh Iva maju ke depan, kemudian menunjuk hidungnya sendiri, mungkin itu. Dan untuk yang pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? baik, dari bacaan yang saya pahami bahwa tindakan Pak Seno itu adalah berupa hukuman, bukan konsekuensi. Karena kenapa hukuman? Itu Pak Seno lakukan itu secara mendadak, gitu, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian Pak Seno juga tidak mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, karena di situ Pak Seno itu secara sepihak atau secara mendadak itu menghukum Iva dengan cara menyuruh Iva maju ke depan, kemudian menunjuk hidungnya sehingga dia ditertawakan oleh teman-temannya. Dan itu betul-betul bisa membuat psikis si Iva sendiri itu nanti akan terbawa sampai ke masa depan dia, mungkin seperti itu. Jadi saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Seno adalah merupakan sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Terima kasih Bu Nana. Kita tepuk mantul dulu boleh? Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul ya. Walaupun tengah hari yang sangat panas ini, ternyata mudah-mudahan alhamdulillah semuanya bisa bersinergi untuk sama-sama kita pahami dan pelajari tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ini. Terima kasih Bu Nana atas jawabannya. Alhamdulillah, memang betul Bapak Ibu. Kadang sebagai pendidik kita semua, mungkin termasuk saya juga gitu, terkadang tidak sadar ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata berefek begitu ya Bu Nana ya, pada kejadian-kejadian yang akan selamanya dan seterusnya akan diingat oleh putra-putri kita di dalam kelas. Contoh kejadian hal yang kecil seperti tadi Iva gitu ya, yang ditertawakan oleh teman-temannya, dan itu akan menjadi sebuah memorize yang sangat long time buat anak-anak murid kita. Dan harapannya itu tidak akan terjadi lagi ketika guru-gurunya, ketika para pendidiknya itu sadar betul akan tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi ini. Di depan ada beberapa slide yang sudah saya siapkan, yaitu tentang identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu masuknya ke dalam hukuman, dan kalau identitas sukses itu masuknya bisa dua, yaitu disiplin. Ada yang bernilai konsekuensi dan ada yang bilang dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman dengan disiplin ini atau disiplin konsekuensi dan disiplin restitusi? Kalau hukuman itu adalah jelas ketika seorang guru itu menyatakan kamu salah, kamu nggak benar, kamu nggak bisa, ya, kamu kurang dan lain sebagainya, maka itu sudah jelas adalah hukuman. Efeknya akan berpengaruh sampai waktu-waktu seterusnya lama. Sedangkan jika kita bicara dengan konsekuensi dan nilai dari restitusi, yaitu adalah ketika kita memberikan konsekuensi berarti ada di sana kesepakatan antara kita sebagai seorang pendidik di kelas dengan murid kita. Sehingga harapannya ketika kita melakukan disiplin konsekuensi ini, anak murid kita itu tidak lagi merasa ketakutan dan tidak lagi dia merasa ini kayaknya saya nanti diomelin bu guru nih. Harapannya tidak terjadi seperti itu, sehingga ketika sudah ada kesepakatan dikaitkan dengan nilai konsekuensi ini, anak kita sudah tahu, oh kalau saya tidak mengerjakan PR maka saya akan mendapatkan
hukuman atau maaf saya akan mendapat konsekuensi, yaitu saya menulis 2 lembar setelah pulang sekolah, atau mungkin istirahat saya akan dikurangi oleh bu guru, saya harus mengerjakan tugas PR saya terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian alangkah lebih baik kalau kita melakukan restitusi. Kenapa? Karena restitusi ini adalah menguatkan murid, memberikan penguatan kepada murid dalam waktu jangka yang panjang, sehingga murid-murid itu akan sadar gitu, saya nggak akan melakukan untuk nggak ngerjain PR lagi. Harapannya seperti itu. Jadi ada identitas gagal turun yang masukkannya ke dalam hukuman, sedangkan kalau disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Namun sebaik-baiknya seorang pendidik adalah ia menerapkan disiplin dengan nilai restitusi. Artinya ada kesepakatan dan di sana pun berusaha untuk menyelaraskan apa yang dianggap sebagai nilai-nilai kebajikan tadi. Next, please. Dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi, saya akan membacakan satu contoh dari identitas gagal, yaitu misalnya pada identitas gagal hukuman, kata-katanya seperti ini ibu-ibu. Peraturannya adalah kamu harus ini loh nak. Itu mungkin itu sebagai hukuman. Nah, namun ketika kita disiplin, bicara disiplin dan identitas suksesnya, kita akan berkata konsekuensinya apa peraturannya nah, akan lebih seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih ya kamu sudah mau melakukannya. Sehingga ada penghargaan kepada murid kita walaupun dia mungkin melakukan hal yang belum baik atau hal yang mungkin dikatakan gagal. Nah, alangkah lebih baiknya lagi ketika kita tak kaitkan tadi nilai disiplin atau identitas sukses tersebut dengan kata restitusi, yaitu kita akan mengatakan apakah yang kamu lakukan, kamu yakini melakukan hal itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, sehingga di sana ada win-win solution yang sama-sama akan diterima oleh si peserta didik dan kepada kita gurunya, sehingga tidak akan terjadi paksaan. Harapannya restitusi ini adalah dilakukan oleh setiap guru atau pendidik di masing-masing kelas. Next. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari nilai negatif, netral, dan positif. Saya pun akan mengambil contohnya hanya satu. Misalnya, pada nilai negatif, awas. Ada kata awas, ya. Negatifnya awas, kalau kamu lakukan lagi nanti awas kamu ya. Kata-kata awas itu kalau bisa tidak usah kita pakai ibu-ibu sekalian. Mengapa? Karena ini konotasinya negatif. Kata jangan, kata tidak di situ itu sudah sebaiknya untuk 5.0 ini sudah tidak lagi dipakai. Ini mah guru-guru batu ceper mah udah hebat Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, untuk yang netral, lakukan apa yang saya. Alhamdulillah. Selanjutnya, untuk yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Sama, di netral ini pun pada saat kita lakukan apa yang saya katakan, masih ada stimulus responnya yang agak sedikit menekan murid begitu. Sehingga kalau tadi mode paksaan pada negatif, kalau untuk yang netral ini masih berstimulusnya, responnya masih harus tetap digali. Dan yang paling baik adalah nilai positifnya, yaitu pada teori kontrol itu adalah apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Sehingga kita memberikan pilihan kepada peserta didik kita dan tidak juga memaksa dia, karena seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, yang kami pelajari adalah peserta didik atau murid-murid kita itu adalah pribadi-pribadi yang unik. Oh mungkin yang ini uniknya begini. Oh mungkin Andri uniknya bagian yang itu. Oh mungkin Susi uniknya bagian yang ini dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak lagi menyamaratakan murid-murid kita di kelas. Selanjutnya next Walis. Ya, pada identitas sukses dan gagal juga nilai hukuman, konsekuensi, dan restitusinya
di sini adalah kalau hukuman jelas dibuat oleh guru, sedangkan untuk identitas sukses yang bernilai disiplin konsekuensinya dibuat oleh guru dan murid. Ya, dibuat oleh guru dan murid. Ini akan jauh lebih baik. Dan kalau restitusi dibuat oleh anak-anak, dibuat oleh murid sendiri. Jadi gurunya hanya sebagai fasilitator, tidak lagi ikut campur. Dalam hal ini anak-anak sudah memiliki kesadaran yang baik bahwasanya mereka datang ke sekolah, mereka menuntut ilmu, kemudian mereka memiliki budi pekerti yang baik dan bagaimana cara bertutur juga yang baik. Maka dari itu, dengan harapan kita bisa menanamkan nilai disiplin restitusi ini, murid-murid kita bisa menjadi pribadi-pribadi atau identitas yang termasuk pribadi sukses. Next, selanjutnya boleh. Nah, kalau boleh, yuk kita sama-sama melihat ke depan. Memang agak sedikit panjang ini teks bacaannya. Mungkin kalau dibacakan semuanya akan sampai besok kali ya. Tapi enggak sampai besok lah kayaknya. Ini udah muka-muka, insya Allah harapannya muka-muka siap belajar lagi, walaupun jangan sampai besok belajarnya begitu. Berdasarkan bagian di atas, maka kita menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak rencana, ya. Kemudian tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Di sini hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sementara disiplin adalah dalam bentuk konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas oleh pihak guru sekolah dan murid-murid, sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Namun pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kata tidak nyaman untuk jangka waktu pendek karena tetap ada tekanan di sana, sehingga konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol. Nah, ini benar-benar setiap hari sekali kita sering sekali kita jumpai di kelas, mereka mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring kegiatan murid-murid tadi. Next, selanjutnya. Yang ketiga, alhamdulillah, keyakinan kelas. Nah, ini dia. Saya pun menyadari Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, bahwa kadang di kelas itu kita, menurut saya gitu, saya udah bikin nih keyakinan kelas, tapi apakah keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita bikin itu sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya positif ini? Yuk sama-sama kita cek. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan 1, 2, 3. Nah, saya izin, adakah yang mau membaca pertanyaan 1 dan selanjutnya langsung menanggapinya? Siapa? Ayo Buti. Buti. Baik, saya mau menjawab yang nomor 1 itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut saya itu untuk keselamatan. Nah, begitu.
Terima kasih Bu Uti. Next, selanjutnya pertanyaan kedua. Adakah yang bersedia? Oh, alhamdulillah Bu Ilfa. Maka Bu Il. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Menurut saya itu lebih ke menjaga kesehatan. Terima kasih Bu Ilfa. Dan pertanyaan yang ketiga terakhir, adakah yang bersedia? Mangga Bu silakan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini saya ambil kesepakatan sama disiplin diri. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk mantul 3, 2, 1. Tepuk mantul. Mantap, betul. Atau boleh juga tuh kalau saya di kelas namanya tepuk salut. Oke ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan adalah betul. Ketika sebuah kesadaran dimiliki oleh setiap manusia, setiap individu, dari mulai ia kecil sampai ia besar, dewasa, dan terus, ya, maka akan tertanam di dalam dirinya. Sejujurnya, saya masih suka sedih sekali ketika melihat putra-putri kita gitu, siswa-siswi kita yang kadang kalau melihat sampah cuek aja gitu, nggak ada perasaan pengen diambil, pengen dibuang. Sedangkan saya melihat gitu beberapa teman saya yang kebetulan mengadakan studi banding di negara Jepang, mereka anak-anak sekolah dasar Bapak Ibu ya, berangkat sekolah naik kereta itu sendiri, mereka sudah merasa aman. Bahkan mereka pada saat pulang sekolah melihat banyak sampah di dekat halaman sekolahnya atau bahkan di sekitar sekeliling rumahnya, mereka akan berinisiatif untuk mencari plastik dan memungut sampah-sampah itu, kemudian membuangnya kepada tempat sampah pemungutannya. Pertanyaan saya, bisakah kita melakukan hal tersebut? Bisakah sebagai pendidik kita memberikan pemahaman motivasi intrinsik kepada putra-putri kita di kelas, di sekolah ini khususnya, tentang kebersihan, tentang keamanan, tentang sebuah nilai-nilai kebajikan yang universal tadi? Yuk sama-sama, kita PR-nya banyak ya, tapi insya Allah dengan PR yang banyak itu memberikan kita motivasi, semangat agar kita bisa terus berkontribusi demi pendidikan di negara kita yang lebih maju dan lebih baik lagi. Next Bu Holis. Dalam membuat keyakinan kelas, di sini saya pun menuliskan ada beberapa tips dan triknya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Misalnya ada teman-teman yang akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kita tulis dulu tuh kira-kira yang abstrak. Nggak boleh makan di kelas, nggak boleh apa. Peraturannya kita tulis dulu, ya. Kemudian next, kita masukkan ke dalam sebuah kesepakatan kelas. Dari kata-kata tidak, jangan, dilarang, nggak boleh, kita masukkan dengan menggunakan kata-kata yang bersifat universal atau yang bersifat positif. Contoh, tidak boleh makan di kelas. Nah, berarti kita akan memasukkannya, anak-anak belajar dengan tertib di kelas. Boleh seperti itu. Atau misalnya menjaga, tidak boleh membuang sampah di kelas. Kita menuliskan menjaga kebersihan kelas dengan baik. Atau misalnya dilarang berantem, berkelahi, ya.
atau adu mulut di dalam kelas, maka kita menuliskan menjaga ketertiban di dalam kelas. Sehingga harapannya kesepakatan yang kita buat tadi di dalam kelas tidak lagi mengandung nilai-nilai yang negatif. Tidak ada lagi kata-kata yang mengandung poin-poin negatif. Itu berupa pertanyaan universal. Kemudian yang ketiga adalah dibuat dalam bentuk kalimat positif. Menjaga kebersihan kelas kewajiban kita bersama. Menjaga ketertiban kelas adalah kewajiban kita semua. Nah, seperti itu. Menggunakan bentuk-bentuk kalimat yang positif. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah sedikit saja agar mudah diingat. Jangan panjang-panjang. Apalagi kelas 1 2. Aduh, udah mabuk dah. Gitu ya. Kalaupun ya kelas 4 dan 5 sudah kelas tinggi, tapi izin tetap aja ya Bu Ajida ya. Kelas 6, kelas 5 ya ada aja yang begitu pengennya tulisannya panjang. Padahal yang singkat dan sederhana namun mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Harapannya mudah diterapkan di sekolah, di kelas dulu deh minimal. Nanti mungkin bisa dilaksanakan lagi di kehidupan mereka, di keluarga, di masyarakat, dan di sekitar lingkungan mereka. Selanjutnya yang keenam terakhir yaitu adalah semua warga sekolah dilibatkan membuatnya. Pada saat kita membuat kesepakatan kelas, tentu yang berada di dalam lingkungan kelas yang disebut warga adalah guru kelas dan anak-anak. Ketika kita membuat kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah, maka semua stakeholder yang ada di dalam sekolah kita, dari mulai kepala sekolah, kemudian para guru, tendik, semua anak-anak, kemudian juga warga sekitar yang berada di lingkungan sekolah kita, ayo kita turunkan, kita ikut sertakan agar sama-sama memahami dan mengetahui bahwa sekolah kita memiliki keyakinan sekolah yang disesuaikan berdasarkan budaya positif tersebut. Next, Bu Holis. Ibu-ibu, nah, biar gak mengantuk dan bengong aja nih. Ini di depan ada tentang keyakinan dari peraturan berikut. Izin, kalau boleh nih saya minta tolong. Ada 8 pernyataan di depan di dalam slide, yaitu tentang menentukan apakah ini termasuk keyakinan dari peraturan yang ditulis ataukah ini kayaknya bukan keyakinan deh. Keyakinan apa sih yang dimaksud begitu? Mohon izin untuk pernyataan pertama. Oke, Bu Ida, silakan Bu Ida. Ya, baik, menurut saya kebalikan buku ke tempatnya itu adalah keyakinan rasa tanggung jawab. Ya, baik, terima kasih. Mundur. Selanjutnya untuk yang pernyataan kedua termasuk keyakinan apakah itu? Baik, Bu Ilpa, mangga silakan. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Oke, good. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Selanjutnya next. Pernyataan ketiga. Oke, Bu Fafa. Kita kayak estafet ya jadinya. Alhamdulillah. Selanjutnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain. Oke, alhamdulillah keyakinannya menghormati orang lain. Next, pernyataan keempat. Maka silakan Bu. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keamanan dan saling menghormati. Yes, Masya Allah, keyakinannya ternyata keamanan dan saling menghormati. Selanjutnya. Oke, dilarang menggunakan narkoba, itu nilai kebajikannya adalah kesehatan. Oke, nilai keyakinannya adalah nilai kesehatan. Next. Bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, bersabar dan disiplin. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya pernyataan ke-7 dan ke-8. Izin. Gunakan masker, keyakinannya yaitu kesehatan.
Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya yang terakhir, Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. oke, adalah nilai keyakinannya keselamatan ya Bu Haji ya. Alhamdulillah. Boleh tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik, alhamdulillah. Next kita lihat jawabannya bersama. Ya. Betul, tentang keyakinan dari peraturan ini, dari pernyataan yang pertama tentang mengembalikan buku adalah tanggung jawab. Harapannya mudah-mudahan anak-anak kita melakukan hal ini ketika dia pinjam buku, dia kembalikan juga bukunya ke tempatnya sehingga ada rasa tanggung jawab di sini. Kemudian pernyataan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Harapannya pun di sini para peserta didik kita sudah mulai menghormati apa saja yang menjadi hak-hak orang lain, apa saja hak-hak yang harus dia yakini bahwa itu adalah milik orang lain, bukan milik dia. Kemudian hadir di sekolah 15 menit itu adalah komitmen. Sama-sama kita membentuk para peserta didik kita memiliki komitmen yang kuat. Oh, aku jam 6.45 aku sudah harus di sekolah. Berarti bagaimanapun caranya komitmen yang kuat itu harus kita tanamkan kepada peserta didik kita untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Selanjutnya yang keempat adalah dilarang melakukan kekerasan. Betul sekali, keyakinannya adalah keamanan dan saling menghormati. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini yang sangat sekali kadang kita sebagai pendidik juga menjadi harap-harap cemas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Harapannya kadang orang-orang yang melakukan bisnis yang agak sedikit ekstrim gitu, melakukan hal-hal ini tuh terkadang dia manipulasi gitu, apakah dengan makanan yang kemasan-kemasan yang menarik, makanan-makanan yang kadang membuat anak-anak aneh sehingga ingin mencoba. Harapannya kita pun ya tidak lebih selektif lagi ketika memberikan pembelajaran tentang dilarang menggunakan narkoba ini, terutama anak-anak kita, putra-putri kita di dalam kelas yang masih kecil-kecil ya, usia sekitar umur 7, 8, 9 bahkan 10. Ini harus kita terus berikan edukasi yang baik tentang dilarang menggunakan narkoba ini. Selanjutnya yang ke-6 yaitu bergantian atau menunggu giliran. Alhamdulillah kalau yang saya lihat di sekolah kita ketika setiap pagi kita sudah melakukan sambut siswa gitu, anak-anak dengan tertib berbaris rapi mencium tangan ibu-ibu gurunya dengan 2 tangan. Mudah-mudahan hal-hal atau budaya seperti ini terus dilakukan agar putra-putri kita memiliki kesantunan yang lebih baik dalam hal tertib atau antri. Selanjutnya menggunakan masker ini adalah untuk kesehatan. Alhamdulillah 2 tahun lalu kita corona dan alhamdulillah tidak ada di antara kita yang menjadi korban corona. Berarti kita manusia-manusia sisa-sisa corona gitu ya. Tapi alhamdulillah kita semua sehat, anak-anak putra-putri kita juga di kelas sehat. Ini adalah keyakinan tentang kesehatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini yang mungkin ada beberapa kasus yang masih terjadi di sekolah kita, anak-anak masih saja ada beberapa yang berlarian, bahwa sejatinya hal ini merupakan sebuah keyakinan juga yang mana termasuknya adalah keyakinan keselamatan dan keamanan. Betul sekali. Next. Iya, ini adalah contoh peraturan kelas yang coba saya buat bersama anak-anak di kelas. Pada saat kami di awal masuk ke kelas 5B, saya sebelumnya memvalidasi dulu tentang beberapa peraturan kelas yang biasanya dilakukan karena ada beberapa anak yang kurang fokus sehingga kami melakukan pupuk fokus begitu ya. Kemudian saya juga coba memaparkan tentang beberapa peraturan kelas dan mengharapkan anak-anak untuk menuliskannya di lembar post-it. Kemudian anak-anak menuliskannya di lembar post-it secara gantian, cukup 1 anak 1 saja.
saya berputar sambil membagikan pos tersebut agar terbagi rata, satu anak satu pos. Kemudian anak-anak menuliskan Ini yang benar-benar nih, benar-benar nyata ya. menuliskan di dalam pos tersebut tentang larangan-larangan atau peraturan yang mereka rasa harus ada di kelas. Ya, silakan ditempel di papan tulis. Kemudian mereka menempelkan papan tulis. Kemudian murid maju ke depan merubah peraturan tadi menjadi kalimat positif dan menjadikan sebagai keyakinan kelas dari kalimat-kalimat peraturan yang telah dibuat. Kemudian satu persatu maju menuliskan perubahan kalimat positif tersebut menjadikan keyakinan kelas dari poin 1 sampai terus sebanyak larangan-larangan yang ditempelkan di papan tulis. Ya, di sini juga kami memberikan sebagai guru, kita sebaiknya memberikan terus penguatan kepada murid agar murid kita mampu merubah dari kalimat positif tersebut menjadikannya sebagai keyakinan kelas. Ya, kemudian anak-anak masih tetap bergantian ke depan menuliskan tentang keyakinan kelas ini. Di sini guru memvalidasi jika peraturan kelasnya misalnya dilarang buang sampah ke kolong meja, maka kalimat positifnya adalah anak-anak menjaga kebersihan kolong meja, dan untuk keyakinan kelasnya mereka menuliskan yaitu menjaga kebersihan, ketertiban, dan kerapihan saat di kelas. Membawa apa nih? Oke, membawa tempat bekal makan dan minum ke sekolah. Tujuannya adalah nanti dari kalimat positif ini, telah menjadi namanya keyakinan kelas.
keyakinan kelas yang sama-sama harapannya bisa dilaksanakan dan dilakukan di dalam kelas guna keamanan, kenyamanan, serta kebahagiaan dalam kelas. Di sini juga perwakilan murid membacakan hasil dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Iya, akhirnya selesai untuk keyakinan kelas ini dan terima kasih. Iya, ibu-ibu sekalian boleh saya minta tolong ya. Yuk kita sama-sama bergoyang dulu, kita ice breaking dulu gitu, supaya melempengkan bahu, melempengkan panggul atau pinggang nih yang dari tadi duduk mulu gitu ya. Yuk boleh berdiri semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Kita ice breaking ya itu. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang, digoyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar. Diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Yang keempat, poinnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu-ibu guru hebat, di sini sejatinya sebagai seorang pendidik kita harus sama-sama memahami dan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah tentang dasar manusia. Yang pertama adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga bertahan, dan yang keempat kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Termasuk putra-putri didik kita di kelas, mereka pun memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jika ada satu saja yang tidak mereka tercukupi, maka mereka akan berusaha untuk mencari ketidakpuasan tadi untuk memenuhi kebutuhan. Kita bisa lihat untuk penguasaan. Biasanya penguasaan ini putra-putri kita itu memiliki keinginan untuk meninggalkan pengaruh kompeten, terampil, diakui. Ini loh saya nih bisa paham pelajaran ini. Saya bisa ngerti kok Bu tentang pelajaran itu. Itu adalah penguasaan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis, rasa diterima, dipedulikan, dibutuhkan, menjadi bagian dari sebuah kelompok. Itu adalah dalam nilai kebutuhan kasih sayang dan dirasa diterima. Ketika putra-putri didik kita tidak memiliki rasa ini, maka ibu-ibu guru hebat pasti mereka akan tantrum di kelas kita. Mereka akan cari masalah-masalah yang terkait supaya mereka diperhatikan, beri kasih sayang oleh gurunya. Kemudian yang tiga adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup adalah merupakan kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, kemudian rumah, kemudian makan, dan kebutuhan biologis lainnya. Dan yang keempat, kebutuhannya adalah kebebasan.
Kebebasan di sini bermaksud adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi mengendalikan arah hidup seseorang, sehingga putra-putri kita bisa bebas memilih apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah poin kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan dalam bermain dan tertawa. Kita kadang lupa Bapak Ibu sekalian bahwa murid kita yang kadang terlalu bahagia itu ternyata kadang kita suka tetap marahin, kamu nih canda mulu kalau di kelas. Harapannya sebagai seorang manusia yang unik tadi, mereka boleh kok memiliki sebuah kesenangan yang tadi dalam kata kesenangan. Mereka boleh bercanda, tertawa, hanya kita patut mengingatkan untuk tidak berlebihan. Selanjutnya Bu Holis. Ini ada pertanyaan. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa di kelas. Kemudian jika Anda menghadapi, jika kita nih teman-teman ibu-ibu guru hebat sekalian, kita gurunya si Doni gitu ya, apa yang akan kita lakukan? Nah, bagaimana menurut kita kira-kira apa alasan si Doni melakukan hal tersebut? Maka yang harus saya lakukan adalah saya harus berbicara kepada Doni, komunikasi dari hati ke hati untuk menanyakan apa alasan Doni melakukan hal tersebut. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan data dan informasi dari Doni, nanti kita bisa mengetahui kira-kira alasan tersebut, alasan Doni tersebut melakukan itu tuh karena apa. Nah, itu nanti tergantung dari apa yang diungkapkan oleh Doni. Nah, ketika nanti Doni sudah memberikan atau memaparkan alasan dan jawabannya, nanti kita bisa menentukan kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dicapai oleh Doni, dan itu nanti akan kita coba lakukan untuk bisa menggali. Maka yang harus saya lakukan adalah saya harus berbicara kepada Doni, komunikasi dari hati ke hati untuk menanyakan apa alasan Doni melakukan hal tersebut. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan data dan informasi dari Doni, nanti kita bisa mengetahui kira-kira alasan tersebut, alasan Doni tersebut melakukan itu tuh karena apa. Nah, itu nanti tergantung dari apa yang diungkapkan oleh Doni. Nah, ketika nanti Doni sudah memberikan atau memaparkan alasan dan jawabannya, nanti kita bisa menentukan kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dicapai oleh Doni, dan itu nanti akan kita coba lakukan untuk bisa menggali. Maka yang harus saya lakukan adalah saya. Oke, terima kasih Bu Nana atas jawabannya. Ayo sama-sama kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bu Nana atas jawabannya. Ya, betul sekali Bu Nana. Di sini Doni bagaimana dia mau belajar dengan baik di kelas kalau ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang tadi 5 tadi tidak terpenuhi, yaitu adalah kebutuhannya tadi adalah dia rasa disayang, rasa diberikan terima kasihnya tidak terjadi gitu. Maka apa yang dilakukan oleh guru-guru lah yang membantu Doni untuk memenuhi kebutuhan Doni tersebut. Mungkin Doni nanti akan dipanggil, kemudian kita akan menanyakan mengapa Doni melakukan hal itu, nah dan seterusnya. Harapannya di sini Doni mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang mana dia meyakini tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah membuat dia akan sadar gitu bahwa untuk kedepannya Doni sebaiknya tidak melakukan hal-hal tersebut kembali. Selanjutnya yang kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Next Bolis. 5 posisi kontrol guru di sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ibu-ibu guru hebat sekalian, ini adalah merupakan salah satu tantangan buat kita sebagai seorang pendidik khususnya di sekolah dasar. Hal ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Terkadang kita lupa sebagai pendidik, apakah kita ketika melakukan tadi sebagai penghukumkah, ataukah kita seringnya yang melakukan yang kita lakukan itu sebagai apa, kita posisi kontrol kita kepada murid kita.
Kalau saya pribadi sebelum melakukan atau melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini, sejatinya saya lebih banyak mungkin kepada ke arah yang pemantau begitu. Namun setelah saya belajar dengan rekan-rekan saya yang sama-sama guru penggerak dalam modul budaya positif ini, saya seperti merefleksikan diri saya gitu. Oh, ternyata ada beberapa hal sebagai seorang pendidik yang wajib kita ketahui, terutama dalam 5 posisi kontrol guru ini. Yuk sama-sama kita belajar. Next, Bu Holis. Pada slide selanjutnya, yaitu di sini saya berbicara tentang guru sebagai penghukum. Terkadang kita sebagai seorang guru itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang kita menjalankan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukuman akan berkata, patuhi. Nah, seperti itu. Aturan saya, awas ya. Nah, kamu saja selalu pasti kamu, dan terakhir selesai. Dalam konteks-konteks hal seperti ini, harapannya gitu ya, guru yang senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, hal inilah yang termasuk dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tentu hal ini akan, next Bolis. Pada posisi ini guru itu biasanya juga selalu memberikan perasaan yang tidak nyaman kepada muridnya karena dia sebagai seorang penghukum. Artinya kita diharapkan seperti menakutkan buat murid kita. Jadi harapannya guru tidak selalu atau juga memposisikan diri tidak sebagai seorang penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Dalam posisi yang dilakukan, biasanya guru itu bersuara lembut, tapi lembut-lembut nyelekit, lembut-lembut nyakitin. Nah, ini adalah ciri guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya ada kata-kata seperti ini, ibu sangat kecewa banget ya dengan kamu selalu melakukan itu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu, apa yang kamu rasakan? Kata-kata seperti ini untuk seorang guru adalah menjadikan posisi kontrol guru tersebut sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, sehingga anak akan traumatik, sehingga anak-anak akan merasa ketakutan, memiliki rasa yang was-was begitu pada saat guru berkontrol sebagai membuat merasa bersalah. Next, yang ketiga, Bolis. Ada juga guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Apa maksudnya persuasif? Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Itu berarti di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi bapak ibu guru. Ayo, ingat nggak? Ibu dulu pernah loh bantuin kamu. Ya sudah, kali ini boleh tidak? Ya, kalau kamu mau bantu ibu, nanti ibu bantu bereskan deh. Kata-kata seperti itu adalah membuat guru sebagai seorang teman. Namun hal yang negatifnya adalah ketika seorang guru menjadikan dirinya sebagai posisi kontrol teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu muridnya, maka muridnya akan terasa kecewa. Ibu dulu saya bantu, tapi pas giliran saya butuh ibu nggak ada. Sehingga muridnya akan bertindak untuk guru tersebut dan untuk guru lainnya akan tergantung kepada bantuan si guru itu, sehingga di sini murid tidak kita ajarkan secara mandiri. Nah, posisi teman ini boleh kita lakukan pada saat mungkin
mungkin anak-anak kita sudah berusia di atas remaja, sehingga ada komitmen bersama di sana ketika seorang guru ingin menerapkan posisi kontrolnya sebagai teman. Next, yang keempat, Bu Holis, pemantau. Memantau berarti artinya mengawasi, melihat dengan seksama, dengan baik. Pada saat kita mengawasi berarti kita bertanggung jawab atas perilaku siswa yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan pemantau. Pertanyaan diajukan sebagai seorang pemantau. Biasanya teman-teman, ibu-ibu guru sekalian, biasanya di sini guru mengatakan seperti ini. Kamu datang telat ya? Coba ibu dengerin peraturannya apa, coba ayo. Nah, apa sih yang kamu tahu tentang peraturan? Apa yang kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensi apa yang kamu terima? Ini adalah jika kita sebagai guru ada di posisi kontrol sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Jadi guru tetap aja ya mau megangin muridnya nggak boleh lepas dari pengawasan. Tentu harapan kita sebagai pendidik, kita tidak bisa 24 jam mengawasi terus murid kita. Kalaupun dia di sekolah selama 6 jam, mungkin bisa jadi kita izin ke kamar mandi atau kita mungkin beristirahat di kantor kita. Sebenarnya yang kelima, Bu Holis, sebagai manajer, guru yang saat ini posisinya sangat sekali memiliki banyak, Masya Allah ya, tugas dan tanggung jawabnya. Harapannya ketika melakukan posisi kontrol ini, sebaiknya guru adalah menjadi manajer. Mengapa? Karena dalam posisi manajer ini, di mana ketika guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid-muridnya bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, maka seorang manajer telah menjadi keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, ini jadi ada apa ya, kayak kombinasi gitu ya di manajer ini. Guru sebagai teman yang ada dan guru juga bisa sebagai pemantau juga. Sehingga ketika posisi manajer ini adalah sebuah posisi yang sangat-sangat dianjurkan begitu. Kenapa? Karena murid kita akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian di manajer juga murid di sini diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Mereka tahu apa sih yang dibutuhkan oleh dirinya gitu, maupun kebutuhan orang lain. Di sini juga tidak ada penekanan yang bersifat membuat paksaan gitu. Namun mereka akan diasah kemampuannya memiliki sebuah konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Ingat, poinnya adalah ketika kita menjadi manajer di sini, kita membuat konsekuensi dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa sih yang kita sepakati nak? Gitu. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan tentang dirimu sendiri loh ke depannya. Jika kamu memiliki rencana, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki dan menggapai rencana tersebut. Tugas manajer ya bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid-murid kita untuk dapat mengatur diri
dirinya sendiri. Murid-murid kita sudah tahu bagaimana melakukan hal yang baik, bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana berucap yang baik, sehingga mereka tidak memisahkan diri dengan teman-temannya. Namun posisi guru sebagai manajer ini adalah mengembalikan murid-murid kita tersebut ke dalam kelompoknya dan memiliki versi terbaik dalam dirinya, serta lebih kuat dan lebih baik lagi tentunya. Baik, ibu-ibu sekalian, marilah kita saksikan. Ini adalah contoh dari posisi kontrol yang telah coba saya lakukan, alhamdulillah, sebagai bentuk budaya positif pada kegiatan sehari-hari di kelas. Begitu bagaimana menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Sama-sama kita saksikan bersama. Silakan. Pun sama di kelas kebetulan jam istirahat ada reka adegannya, yaitu ada anak murid saya yang meminta uang temannya secara paksa. Kemudian saya berusaha untuk baik ibu-ibu sekalian, ini adalah teks percakapan skenario-nya. Teks percakapan skenario yaitu kasus 2 pada kegiatan demonstrasi kontekstual 1.4 yang telah saya lakukan. Di sini ibu-ibu sekalian, saya bertindak sebagai seorang manajer, begitu ya, yang sedang menghadapi kasus yaitu muridnya atau peserta didiknya melakukan sebuah kesalahan. Kemudian saya juga mencoba menstabilkan identitasnya dengan menanyakan apa yang terjadi, kemudian memahami apa yang telah kita lakukan itu adalah seperti sebuah baik atau tidak baik begitu. Kemudian saya juga memvalidasi tindakan yang salah sebagai seorang manajer. Kita bukannya menghakimi dan lain sebagainya, justru malah kita berusaha untuk bagaimana anak tersebut memanajemen dirinya sehingga ia tahu apa yang ia lakukan itu adalah perbuatan yang salah, sehingga kelak di kemudian hari harapannya anak tersebut tidak lagi melakukan hal kesalahan tersebut. Di video ini saya benar-benar memposisikan diri saya dalam menerima kontrol ini adalah sebagai seorang manajer. Dan di terakhir pada kegiatan dirinya sendiri ketika mereka kembali berteman, kembali bergaul dengan teman-temannya dan siap untuk menjadi versi yang lebih baik. Begitu. Tampilkan yaitu adalah sebagai manajer. Itu adalah hasil dari 5 posisi kontrol saya yang telah saya lakukan di kelas. Alhamdulillah, yang keenam terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini nih sebenarnya hal yang paling menarik ya dalam budaya positif. Ke-6 tahapan tadi yang paling menarik menurut saya adalah tentang segitiga restitusi. Next please. Kenapa menarik? Karena ibu-ibu tentu tahu segitiga ya, segitiga itu berarti tentang suatu bentuk bangun datar. Betul Bu Haji kita, alhamdulillah ya. Tentang segitiga bangun datar ini adalah bagaimana kita sebagai seorang guru memiliki pondasi awal, kemudian kita memiliki sisi untuk menutupi sisi yang sebelah kanan, dan kita memiliki sisi juga untuk menutupi bagian yang sebelah kiri, sehingga yang berada di dalamnya, di tengahnya itu menjadi suatu kekuatan baru yang merupakan sebuah perubahan-perubahan agen yang akan menjadikan ia menjadi versi terbaiknya. Di depan sudah ada pada layar slide yaitu segitiga
segitiga restitusi. Di dasarnya tadi, pada garis poin yang terbawa adalah menstabilkan identitas. Pada kegiatan segitiga restitusi ini, menstabilkan sebuah identitas adalah menjadi hal utama. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang pendidik ketika seorang pendidik tahu ada muridnya, ada siswanya, ada peserta didiknya yang melakukan kesalahan, kemudian memanggil mereka, merangkul mereka, memanggil mereka ke sebuah ruangan atau tempat yang dirasa aman begitu, sehingga anak tersebut kita tanya dengan kata-kata, "Nah, betul kok, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga termasuk pernah melakukan kesalahan. Kemudian setiap orang itu pasti melakukan kesalahan." Kita berusaha menstabilkan kesalahan yang anak atau peserta didik kita lakukan dengan tidak menghakimi mereka dalam garis menstabilkan identitas. Kemudian untuk slide atau sisi yang sebelah kanan, biasanya juga itu namanya ada menanyakan, yaitu kebutuhan, memvalidasi kebutuhan. Adakah yang salah? Adakah kebutuhan murid kita yang mungkin belum tertutupi atau belum terpenuhi oleh dia, dan dia nggak tahu cara memenuhinya itu gimana gitu. Dalam segitiga restitusi ini kita meyakini bahwa itu adalah validasi kebutuhan. Kita tanya dulu, kamu tentu punya alasan, kenapa sih kamu kok melakukan hal itu? Emang ada yang salah? Kenapa sih bisa melakukan hal itu? Atau adakah yang lebih efektif supaya kamu tidak melakukan lagi dan kamu mendapatkan hal yang kamu butuhkan? Kita terus gali, validasikan apa yang mereka rasa itu sesuatu yang membuat mereka melakukan hal kesalahan itu tuh apa? Itu adalah dalam validasi kebutuhan di sisi sebelah kanan. Dan yang ketiga, di struktur selanjutnya di sisi sebelah kirinya, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Ketika seorang guru memahami tentang sebuah proses menanyakan keyakinan, berarti guru tersebut sudah paham menggali apa saja nilai-nilai kebajikan yang diharapkan tertanam tumbuh di dalam pribadi diri muridnya, yaitu tentang nilai-nilai apa saja yang telah kamu sepakati, kemudian tentang apa saja yang ingin menjadi, yang kamu memiliki harapan di masa depan, hal apa yang kamu ingin menjadi orang seperti apa di masa depan. Itu sama-sama kita yakini agar yang dia lakukan itu adalah menjadi sebuah introspeksi, menjadi sebuah refleksi untuk kemudian diambil pelajaran dan tidak lagi dilakukan di masa-masa selanjutnya. Barangkali itu saja. Menstabilkan identitas. Nah, ini dia. Rangkaian pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Boleh kok ibu-ibu sekalian, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kok boleh beberapa pernyataan ini boleh nanti di foto, insya Allah nanti akan saya cetak juga supaya nanti tahu, oh ini loh kata-kata, supaya nanti kita sama-sama bisa melaksanakan segitiga restitusi ini di kelas begitu. Next Bu Holis. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi berdasarkan prinsip perilaku yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan, tentu tadi berdasarkan kebutuhan tuh 5 posisi kebutuhan manusia ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Barangkali itu Bapak Ibu, Ibu guru hebat sekali. Ya, baik ibu-ibu sekalian, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di dalam kelas, dan mudah-mudahan bisa menjadikan sebagai contoh pada saat kita melakukan kegiatan segitiga restitusi di kelas. Selamat menyaksikan. Iya, baik, untuk kegiatan segitiga restitusi
Di sini saya menuliskan ada skenario kasus 1, yaitu ada beberapa anak yang ketika jam istirahat sedang mengobrol. Kemudian tiba-tiba dua anak tersebut berkelahi gitu. Beda pendapat dan kemudian berkelahi. Tidak sengaja perut temannya terpukul oleh kawannya tersebut. Kemudian kita sebagai seorang guru memanggil anak tersebut dalam segitiga restitusi, yaitu diawali dengan 1, menstabilkan identitas guru, mengubah identitas perilaku gagal anak menjadi anak yang sukses atau lebih baik dengan salah satu kata, semua orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian guru berusaha memvalidasi tindakan yang salah itu apa dengan upaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Misalkan pernah melakukan kesalahan. Nah, boleh nggak guru bertanya? Bisa paham, tapi pasti punya alasan. Kenapa aku melakukan hal tersebut? Itu boleh dengar alasannya kenapa? Di sini siswa menjelaskan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut, alasannya apa. Iya, bahwa aku nggak bisa memang gitu. Ya. Ini apa solusinya? Kemudian guru mencoba untuk bagaimana supaya Ananda yang melakukan kesalahan ini dia bisa mencari tahu solusi apa yang harus dia lakukan dengan kesadaran dirinya. Dan kemudian guru menanyakan keyakinan kelas yang telah dilakukan pada saat tadi sudah melakukan kesalahan tersebut, yaitu menemukan cara untuk berperilaku baik dan tidak melanggar peraturan kelas atau sekolah. Mengakui kesalahan dan aku memohon maaf sampai dengan kita, mudah-mudahan tidak diulangi, tidak akan terulang kembali. Ini adalah tanggapan murid setelah melakukan segitiga restitusi. Alhamdulillah. Dan ada 3 pertanyaan nih kira-kira. Izin ya, boleh kan ya? Nah, ini ada perbedaan contoh kasus siswa sering mengerjakan PR. Ada pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan ketiga. Kira-kira nih untuk pernyataan ke-1 termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Adakah yang bersedia? Oke, Bu Ajida, maka silakan. Guru menghukum siswa tersebut 10 menit, guru marah, itu merupakan hukuman. Oke, alhamdulillah termasuk hukuman ya Bu Haji ya. Selanjutnya pernyataan yang kedua. Adakah? Oke, Bu Lela, terima kasih Bu Lela. Monggo silakan. Untuk pernyataan kedua Bu Lela. Untuk pernyataan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, guru tegas dan siswa menghormati peraturan merupakan konsekuensi. Oke, termasuk konsekuensi ya. Alhamdulillah. Next, pernyataan yang ketiga Bu Muti. Oke, alhamdulillah Bu
menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, itu termasuk institusi. Aduh, TOPBG, membuat guru-guru SD Batu Ceper institusi. Boleh kita tepuk salut dulu, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, alhamdulillah. Next, betul. Jawabannya untuk pernyataan pertama adalah guru hukuman. Untuk pernyataan yang kedua adalah konsekuensi, dan untuk pernyataan ketiga adalah restitusi. Besar harapan saya selaku alhamdulillah calon CGP di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 ini, akan di SD Batu Ceper 2 ini, alhamdulillah. Terima kasih sejatinya dari saya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, karena memang terkait budaya positif ini ibarat kata sapu lidi, kalau sendiri mah nggak ada kekuatan, tapi kalau bersama-sama sehingga bisa membersihkan semuanya, bisa juga kita susun menjadi sebuah bangunan dan rangkaian yang tidak akan ada putus dan habisnya. Selanjutnya Bolis, next. Alhamdulillah, terima kasih. Barangkali itu saja. Izin, adakah yang bisa memberikan refleksi dari kegiatan hari ini tentang diseminasi apa yang telah saya sampaikan, kemudian bagaimana rasanya mengikuti kegiatan sesi diseminasi ini? Izin kepada Ibu Holis, kami mohon partisipasinya. Baik, terima kasih Bu Ita. Alhamdulillah untuk hari ini kami di sini menambah ilmu ya, tahu apa saja budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kami insyaallah. Tadi pemaparan Bu Ita saya merasa senang sekali, jelas sekali, dan yang saya ingat tadi diantaranya budaya positif itu adalah yang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dan intinya perasaan saya sangat senang sekali. Terima kasih untuk pemaparannya. Mudah-mudahan kami semua di sini bisa menerapkannya di sekolah maupun di kelas. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hebat, rekan-rekan saya dari mulai yang senior, Bu Ida, Bu Uti, Bu Lela, Bu Olis, dan terus semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu atas terselenggaranya kegiatan diseminasi saya pada pendidikan guru penggerak saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah sudah terlaksana. Mudah-mudahan apa yang sejatinya tadi dari siang hari ini kita lakukan, mudah-mudahan menjadi ladang pahala kita, menjadi ladang catatan amal soleh kita, dan mudah-mudahan bisa kita semua laksanakan dan terapkan di kelas kita masing-masing, sehingga sekolah kita SDN Batu Ceper 2 bisa meraih sekolah yang lebih baik lagi dengan penerapan budaya positif ini di sekolah. Akhirul kalam, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.